Gue pernah nyakitin orang yang bener-bener sakit banget itu tuh. Main gitu, langsung kayak sama 4 orang yang beda. Gilanya lagi, ketahuan. 4-4-nya langsung bikin multi chat. Conference call, gue diundang. Anjir, gue jujur banget loh. Halo, nama gue Erlangga Ananda Diwa. Halo, nama aku Sasha Saina Almeida, biasa dipanggil Sasha. Nama aku Asya. Nama gue Margaret. Nama aku Gracia Rebecca, biasa dipanggil Beka. Halo, nama gue Aleta. Hal apa sih yang membuat kalian itu marah? Marah. Apa? Gue tuh marah kalau ada orang yang ngeganggu orang yang gue sayang. Kayak intinya keluarga gue gitu. Itu gue sih akan marah besar sih. Keluarga sih yang bikin, kalau ada yang ngeganggu keluarga gue itu yang hal yang paling bikin gue marah. Hal yang bikin aku marah adalah ketika aku berekspektasi terlalu tinggi dan diriku nggak bisa mencapai itu. Jadi aku tuh kadang suka marah akan hal itu gitu. Cuman aku balik lagi, nobody's perfect termasuk diriku sendiri. Sebenarnya gue gak gampang marah sih. Tapi kalau misalkan ada yang bikin gue marah, mungkin kalau misalkan ada kayak hambatan dalam komunikasi gue sama orang lain gitu. Gitu aja sih. Terakhir gue marah tuh gara-gara mungkin hal simple yang mungkin karena gue orangnya sangat emosional banget. Jadi gue gara-gara pernah baper lah dikatain gitu sama salah satu anggota keluarga gue, terus jadi kayak murka men gitu. Cuma ujung-ujungnya ya udah minta maaf aja. Gue nggak suka kalau misalkan ada orang yang ngejudge orang terus kayak nggak open minded dan yang kayak dia so tahu gitu loh, kayak atau show off juga sih, kayak udahnya so tahu terus meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Gue paling nggak suka kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dia nggak tahu, misalkan ke gue gitu, misalnya dia nggak tahu gue siapa atau kita nggak kenal, kayak cuma sekedar ketemu sekali 2 kali terus dia kayak udah ngatain segala macam, tuh kayak apaan sih gitu. Karena aneh aja, kayak lu siapa gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya gue ngeladenin orang yang ngebuat gue marah kayak gitu, gue juga gila gitu. Maksudnya kayak ngapain gue ngeladenin orang gila. Hal yang paling bisa bikin gue marah itu ketika gue dibohongin. Gue gak suka dibohongin. Mendingan jujur apa adanya daripada gue tahu apalagi itu dari orang lain. Itu gue pasti akan marah banget. Dan jangan harap gue mau ngomong sama lu lagi. Cewek kan? Lo pernah menyakiti hati orang lain nggak? Kalau pernah ceritain. Kalau ditanya pernah gak sih gue nyakitin hati orang lain? Jawabannya sih pernah. Pernah. Ya pernah sih mungkin. Pernah. Untuk menyakiti hati orang lain, kalau menurut gue sendiri sih, gue pasti pernah lah ya. Jelas, apalagi kalau soal cinta gitu. Pernahnya adalah gue berpacaran sampai 5 tahun tapi gue gak punya rasa sama dia. Saat dulu ya, waktu dulu aku memberikan harapan palsu kepada seseorang. Orang itu udah merasa aku suka, ternyata aku mungkin cuma memanfaatkannya aja gitu. Dari awal gue udah bilang sama dia gue gak punya perasaan tapi gue mau coba. Tapi karena gue menghargai, gue mencoba untuk bangun hubungan. Tapi ternyata sampai 5 tahun itu gue gak ada ngerasain perasaan apa-apa. Dan akhirnya gue harus jujur sama diri gue sendiri, gue gak bisa lanjutin terus. Dan itu aku tahu, aku sadar aku udah menyakiti hatinya dia. Bikin dia kecewa tapi mau gimana? Gak mungkin kan diterusin. Gue juga gak tega. Jadi sebenarnya kan dulu kan gue punya pacar. Nah terus ya gimana ya, gue diselingkuhin berkali-kali tuh. Terus ya sekarang kan ya akhirnya lu pasti satu masa kan lu pasti ada masa capeknya kan. Jadi akhirnya ya gue nyakitin dia balik karena emang gue udah capek juga gitu. Gue pernah nyakitin orang yang bener-bener sakit banget itu tuh. Nyangkut banget sih di hati, jadi intinya gue pernah main gitu. Langsung kayak sama 4 orang yang beda. Gilanya lagi, ketahuan. 4-4-nya langsung bikin multi chat. Conference call, gue diundang. Yang sakit mereka, gue yang guilty. Ya iyalah. Anjir, gue jujur banget loh. Ada waktu itu orang kayak, gue pernah bilang gue bukan tipe orang yang bohong. Kayak gue bakal, misalkan ditanya kayak gue di mana sama siapa, itu gue bakal kasih tahu. Tapi waktu itu pernah sekali karena gue nggak suka dilarang-larang, akhirnya gue bohong. Gak fatal banget sih sebenarnya, cuman dianya sakit. Maksudnya dia sakit hati gitu. Cuman tuh gue ngerasa bersalah juga karena menurut gue ngerendahin integritas gue sendiri. Kayak gue pernah bilang gue gak suka dibohongin dan gue gak suka bohong. Tapi pada saat itu gue ngebohongin dia. Dan walaupun dia
jahat atau gimana, dia juga nggak pantas buat gue gituin. Yang paling parah sih jelas lah nyokap gue. Sering banget gue sakitin itu perasaannya. Sering banget, karena gue sering bertentangan sama mama gue. Bertentangan itu yang bikin nyokap gue sakit hati itu adalah ketika gue memilih orang yang salah. Dalam relationship, gue memilih orang yang salah. Dan itu berlangsung lama, dan selama bertahun-tahun itu gue selalu nyakitin perasaan nyokap gue karena gue nggak mau dengerin omongan dia. Yang kakak lakuin ketika kakak stres berat? Ketika aku stres berat itu aku biasanya ngemil-ngemil. Paling suka banget sama es krim, itu pertama, terus coklat. Ngemil makanan yang manis, udah gitu dengerin musik. Yang paling wajar gue lakukan adalah gue dengerin musik. Karena musik itu ya apa semuanya buat gue gitu. Sumpah deh, lu kalau nyabut musik dari hidup gue nggak mau hidup, percaya sama gue. Jalan-jalannya juga jalan-jalan sendiri gitu, nggak mau bareng-bareng sama orang dulu gitu. Gue lagi stres. Gue biasanya ngerenung sendiri sih. Gue biasanya sendiri. Gue suka banget rooftop atau balkon sih. Jadi kayak biasanya gue menyendiri di sana kalau benar-benar udah parah banget. Karena rooftop atau balkon tuh seru aja. Kayak lo ngeliat ke atas, kayak ngeliat ke langit, terus kayak lo bisa talk to the moon gitu. Karena menurut gue kalau misalkan sendiri tuh paling enak ya buat mikir gitu. Maksudnya nggak ada gangguan sama sekali. Palingan gue diem di rumah, abis itu dengerin lagu, udah gue gak ngomong sama siapa-siapa. Karena buat gue, kadang-kadang ngomong sama orang lain gak nyelesain masalah gue sih.